Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12? Semoga sehat selalu ya, selalu jaga protokol kesehatan. Oke, langsung saja. Kali ini Ibu akan memaparkan sedikit materi tentang usaha budidaya unggas pedaging. Nah, pada semester ganjil kita sudah membahas usaha budidaya unggas petelur. Nah, kali ini pedaging ya. Hampir sama sebenarnya pemaparannya, tapi di sini Ibu akan ada penambahan mengenai komponen perencanaan usahanya, yaitu tentang metode atau perencanaan usaha dengan membuat analisis SWOT ya. Analisis SWOT udah tahu mungkin kalian ya, S-nya itu strength, W-nya weakness, kemudian O-nya opportunity, T-nya itu threat. Dan pada produk budidaya unggas pedaging ini, analisis SWOT strength atau kekuatannya apa saja sih pada usaha budidaya unggas pedaging ini? 1. Menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, yaitu kekuatannya kalau kita mendirikan usaha ini. Yang kedua, kekuatannya hampir semua kalangan masyarakat membutuhkan daging ya. Kita tidak bisa jauh dari mengkonsumsi daging ya. Minimal kita rumahan dalam 1 minggu makan sekali, malah justru bisa setiap hari ya gitu. Kemudian yang ketiga, kekuatannya hasil produk selain sebagai lauk makanan utama juga sebagai bahan tambahan untuk produk olahan lain, seperti masakan olahan, bakso, mie ayam, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatannya penggunaan inovasi dalam budidaya agar dapat lebih murah. Diharapkan bisa menurunkan biaya produksi. Nah, itu kekuatan analisis dari SWOT. Lanjut, yaitu kelemahannya apa sih pada usaha budidaya unggas pedaging ini secara analisisnya? Pertama, memerlukan biaya tinggi untuk proses produksi ya, karena dalam usaha ini biaya yang dibutuhkan itu sangat tinggi, sangat besar ya. Kalian tahu waktu budidaya unggas petelur kita harus menyediakan alat-alat, kemudian kandangnya dan sebagainya ya, kemudian bibit dan sebagainya. Lalu kelemahannya yang kedua, harga bahan pakan dan hasil produksi selalu berubah dengan cepat atau fluktuatif ya, dimana pakan biasanya harganya kadang tinggi kadang turun, jadi tidak stabil sehingga mempengaruhi hasil produksi, yaitu harga daging, apalagi kalau lebaran, kemudian hari-hari raya besar ya. Itu kelemahannya dalam budidaya unggas pedaging. Lalu analisis selanjutnya itu opportunity atau peluang. Peluang di sini lokasi usaha yang mudah transportasinya, sangat ya, sebagai kesempatannya peluang untuk membuka usaha budidaya ini. Kemudian fasilitas yang cukup memadai, mudah ya. Nah, ini hanya 2 peluangnya. Lalu sekarang ancamannya, yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Misalkan selain daging ayam ada ikan laut maupun ikan air tawar dan juga ikan-ikan lainnya atau daging-daging lainnya. Nah, itu adalah ancamannya. Itu analisis SWOT contoh ya. Nah, kalian bisa menambahkan mulai dari kekuatan atau strength-nya, lalu kelemahannya apa, kemudian peluang dan ancaman. Oke, selanjutnya sistem produksi budidaya unggas pedaging. Jenis-jenis unggas pedaging sama seperti jenis unggas petelur ya. Ada ras, ada ayam buras, ada itik, puyuh dan sebagainya. Nah, di sini ada jenis produk yang dihasilkan dari budidaya ternak unggas pedaging. Selain daging yang dihasilkan juga ada jenis lainnya, yaitu pembibitan ternak.
Lalu yang ketiga, pupuk tanaman. Jadi hasil dari usaha budidaya unggas pedaging ini selain dagingnya yang dihasilkan, kemudian pembibitan ternak juga, lalu pupuk tanaman manfaatnya. Kemudian yang keempat, energi biogas, ya, bermanfaat, menghasilkan energi biogas. Juga yang kelima, menghasilkan produk kerajinan bulu. Nah, itu jenis produk yang dihasilkan dari usaha ini ya. Oke. Lalu penyiapan alat sama saja ya. Kemudian penyiapan kandang juga sama dengan budidaya unggas petelur. Kemudian pemilihan bibit unggul di sini, pilihlah bibit itik pedaging seperti yang sudah menetas berasal dari itik petelur yang sudah dijamin kualitasnya. Peliharalah itik jantan dan betina yang memang unggul untuk menghasilkan telur dan anak itik yang akan dipelihara sebagai itik pedaging ya. Kemudian pemeliharaan ternak. Nah, pemeliharaan ternak ini, bibit itik yang diterima ditempatkan di brooder atau alat pemanas. Usahakan temperatur dalam brooder tersebar secara merata. Tambahkan pula vitamin dan mineral dalam minuman bibit. Kemudian berilah pakan sesuai aturan dan jangan lupa selalu mengontrol kebersihan kandang agar itik tidak terkena penyakit. Ya, jadi dalam pemeliharaan ternak ini tidak sembarangan main taruh aja di kandang tinggalin, enggak, tapi harus diperhatikan kandangnya, kemudian pertumbuhannya, perkembangannya, mulai dari kasih pakan, kemudian vitamin dan sebagainya. Selanjutnya pemberian pakan ternak. Ini mempunyai aturan yang berbeda bergantung pada hewan ternak yang dipelihara. Pada pakan ayam harus terdapat zat yang dibutuhkan ayam, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sehingga pertambahan berat badan perharinya itu bernilai tinggi. Pemberian pakan dilakukan dengan menggunakan sistem ad libitum atau selalu tersedia atau tidak dibatasi. Kebayang ya, jadi si pakan itu selalu ada di kandang ayam. Jenis pakan pada ternak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhannya. Ada 2 tahap, tahap pembesaran dan tahap penggemukan. Pada tahap pembesaran berlangsung pada umur 1-20 hari dengan kebutuhan pakan mengandung kadar protein minimal 23%. Setelah itu pada tahap penggemukan umur di atas 20 hari ya, itu dipakai pakan berkadar protein 20%. Bukan hanya kandungan, cara pemberian pakan pun ada ketentuannya. Untuk bibit unggas pedaging usia 0-16 hari sebaiknya menggunakan wadah datar agar unggas mudah memakannya. Adapun untuk usia 16-21 hari, pakan diberikan pada wadah serta diletakkan tersebar di lantai. Jika sudah berumur 21-18 minggu, sebarkan saja pakan di lantai. Tambahkan pula vitamin tambahan seperti bekatul, jagung, atau tepung ikan. Nah, sekarang pemeliharaan kesehatan ternak itu bertujuan untuk apa sih? Yaitu menghindarkan hewan ternak dari penyakit. Sebagai contoh, jika sanitasi dan kebersihan kandang tidak diperhatikan, itik pedaging akan menderita penyakit yang dinamakan dengan dak kolera dan salmonellosis. Nah, penyakit ini ditandai dengan itik akan mencret dan terlihat sesak napas. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga sanitasi dan kebersihan kandang serta dengan pemberian vaksinasi. Lalu pemanenan. Nah, pada awal usaha dapat dimulai beternak bibit itik jantan karena harga bibit itik jantan lebih murah.
Selain itu, pertumbuhan itik jantan lebih cepat dan segera bisa dipanen. Hanya dalam waktu 2 bulan hingga 3 bulan saja sudah dapat dipanen dengan berat yang sudah standar. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya menjual itik yang masih muda. Ini berkaitan dengan tingkat keempukan daging. Daging itik muda lebih empuk dan gurih dengan nilai gizi yang masih sangat tinggi. Lalu pengemasan. Nah, pada kegiatan kemasan daging itu bergantung pada jenis produk ya. Jika berupa ayam hidup, pengemasan itu digunakan dengan peti-peti berukuran sedang dengan lubang ventilasi yang cukup besar. Kemudian kalau pengemasan produk berupa daging segar utuh, potong maupun filet dapat menggunakan plastik kedap udara. Tujuannya untuk mencegah mikroorganisme yang dapat mempercepat pembusukan. Nah, kemudian adapun kemasan untuk produk daging olahan seperti nuggets, sosis, itu kemasannya menggunakan plastik bening atau berwarna menarik yang tertutup rapat dan dijual dalam keadaan beku. Tugas untuk materi kali ini yaitu kalian lakukanlah wawancara dengan pelaku usaha budidaya unggas pedaging. Tapi jika di daerahmu ada ya, kalau tidak ada, maka kamu dapat mencarinya di internet. Catat dan ceritakan kembali bagaimana pengalaman mereka pada tahun pertama memulai usaha. Mungkin itu saja ya yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.